Itu dengan cederanya beberapa pemain, ya, Mads Hilger kemarin di pertandingan terakhir ada hamstring, ya, sepertinya tidak akan memperkuat. Semua sedih dan menangis. Harapan timnas Indonesia lolos Piala Dunia tertutup sudah. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Begini faktanya. Semua sedih dan menangis. Harapan timnas Indonesia lolos Piala Dunia tertutup sudah. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Di tengah euforia timnas Indonesia berjibaku untuk meraih tiket Piala Dunia 2026. Kurang dari 5 hari jelang laga hidup mati lawan Jepang, kabar duka datang tiba-tiba. Publik auto kaget mendengar kabar ini. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Sebelumnya diberitakan, menyambut laga antara timnas Indonesia dan Jepang, setidaknya 3 pemain andalan Samurai Biru telah memberikan sinyal bahaya bagi skuad Garuda. Kondisi ini sangat berbanding terbalik dengan skuad Garuda asuhan Shin Tae-yong. Diketahui, Daizen Maeda, Hidemasa Morita, dan Reo Hatate menunjukkan performa impresif di lapangan, seakan mengirim peringatan bahwa skuad asuhan Shin Tae-yong perlu bersiap ekstra. Hidemasa Morita, gelandang andalan Sporting CP, turut membantu timnya meraih kemenangan atas Manchester City. Sementara itu, Reo Hatate mencetak gol untuk Celtic dalam matchday kelima kompetisi mereka. Padahal timnas Indonesia akan menjamu Jepang pada laga kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pada 15 November mendatang. Seperti sudah disinggung sebelumnya, berbeda dengan para punggawa Samurai Biru yang tampil moncer di klub masing-masing, kabar duka justru datang hampiri beberapa pemain pilar timnas Indonesia seperti beberapa pemain keturunan ini. Eliano Reinders, Miris, Eliano Reinders makin meredap di PEC Zwolle. Eliano Reinders, winger timnas Indonesia kian terpinggirkan dari skuad PEC Zwolle. Teranyar, Eliano cuma duduk di bangku cadangan ketika PEC Zwolle menjamu Fortuna Sittard dalam laga pekan ke-12 Eredivisie 2024 I-2025, Minggu, 10 November 2024, dini hari. Dalam pertandingan di McPark Stadion, timnya Eliano berhasil menang dengan skor 3-1. Di PEC Zwolle, Eliano Reinders biasanya dimainkan sebagai bek sayap kanan. Namun, dia kini kalah bersaing dengan Floranus. Selepas pertandingan ini, Eliano Reinders dijadwalkan untuk bertolak ke Jakarta demi bergabung dengan skuad timnas Indonesia. Tentu ini sebuah kerugian yang sangat besar bagi skuad Garuda. 2. Sandy Walsh. Selanjutnya ada Sandy Walsh, kondisinya sedang tidak prima, namun Sandy Walsh tetap dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia dalam rangkaian pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Bek kanan naturalisasi ini datang ke skuad Garuda dengan bekal menit bermain yang minim di klubnya, KV Mechelen. Sejak pertengahan Oktober 2024, Sandy Walsh absen dari starting line-up KV Mechelen dalam beberapa pertandingan beruntun. Alhasil, pemain berusia 29 tahun ini lebih sering menghangatkan bangku cadangan daripada beraksi di lapangan hijau. Performa yang kurang konsisten di level klub tentu menjadi pertanyaan besar. 3. Mads Hilgers. Berikutnya yang paling krusial adalah kondisi Mads Hilgers. Seperti diketahui, Mads Hilgers mengalami cedera saat membela FC Twente melawan Willem II pada laga pekan ke-11 Liga Belanda 2024 I-2025 di Stadion Koning Willem II, Tilburg, 2 November lalu. Selain itu, manajer timnas Indonesia Sumarji telah mengkonfirmasi bahwa PSSI belum membelikan tiket pesawat terbang untuk Mads Hilgers dari Belanda ke Indonesia. Hal ini menguatkan bahwa Mads Hilgers akan absen di FIFA Matchday kali ini. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Apa harapan kalian saat timnas Indonesia lawan Jepang nanti? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas. Bravo Shin Tae-yong. Bravo PSSI.
Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Selain para pemain yang bernasib kurang beruntung, nasib apes juga hampiri timnas Indonesia. Hal ini karena Indonesia tiba-tiba disanksi berat oleh FIFA. Timnas Indonesia mendapatkan kabar buruk sebelum bertanding lawan Jepang dan Arab Saudi di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. FIFA jatuhkan sanksi berat untuk timnas Indonesia jelang laga lawan Jepang dan Arab Saudi. Berikut adalah daftarnya. Pada 15 Oktober 2024, pertandingan Cina versus timnas Indonesia. Kesalahan, kick-off tertunda. Indonesia harus membayar denda 179 juta rupiah. Selain itu, Sumarji dan asisten Shin Tae-yong Kim Jong-jin juga mendapat larangan mendampingi tim. Untuk Sumarji 1 pertandingan, untuk Kim Jong-jin 4 pertandingan dan denda masing-masing 90 juta rupiah. Lebih lanjut, situasi ini memang sangat mengecewakan bagi pendukung timnas Indonesia. Dengan sanksi FIFA, beberapa pemain kunci yang kurang bugar, serta pemain-pemain yang tidak mendapatkan banyak waktu bermain di klub, tantangan semakin berat. Meski begitu, ada pesan yang bisa kita petik, di tengah keterbatasan dan tekanan ini, justru inilah saat untuk mendukung mereka lebih kuat. Timnas butuh semangat dan kepercayaan kita agar mereka tetap semangat menghadapi pertandingan penting melawan Jepang. Semangat untuk pelatih Shin Tae-yong yang berjuang memajukan sepak bola Indonesia di tengah tantangan ini. Meski harapan lolos Piala Dunia mungkin terasa sulit, perjalanan ini adalah langkah besar untuk menguji dan mengasah kemampuan kita. Mari kita terus dukung Garuda dan buktikan bahwa mereka mampu memberikan perlawanan, apapun hasil akhirnya. Tetap semangat, Garuda! Meskipun jalan terasa berat dan penuh tantangan, disinilah jiwa sejati sebuah tim diuji. Ingat, bukan hanya kemenangan yang membuat kita kuat, tapi setiap perjuangan, setiap langkah yang kita ambil menuju impian. Dalam sepak bola, kita bisa kalah di skor, tapi kita tidak pernah kalah selama kita terus berjuang. Untuk timnas, pemain, dan seluruh pendukung Indonesia, ini bukan akhir, tapi awal perjalanan untuk terus berkembang dan membuktikan bahwa kita bisa bersaing di level tertinggi. Percayalah, setiap usaha yang kalian lakukan adalah langkah mendekatkan kita pada mimpi besar kita. Mari berikan dukungan sepenuh hati, karena Garuda adalah lambang kebanggaan bangsa. Bangkit, Garuda! Rafael Struijk berambisi bawa timnas Indonesia raih 3 poin dari Jepang dan Arab Saudi. Penyerang timnas Indonesia, Rafael Struijk, angkat bicara mengenai persiapannya menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Rafael Struijk menjadi pemain baru di skuad Brisbane Roar pada awal musim ini. Meskipun berstatus sebagai pemain baru di Liga Australia, Struijk telah mencetak 1 gol untuk tim yang berbasis di Brisbane tersebut. Penampilannya di Liga Australia cukup menarik perhatian Shin Tae-yong. Penyerang berusia 21 tahun ini kembali dipanggil ke timnas Indonesia untuk menghadapi Jepang dan Arab Saudi dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan ini akan digelar pada 15 dan 19 November 2024. Struijk, yang sebelumnya bermain untuk ADO Den Haag, masih merasakan kekecewaan dari hasil 2 pertandingan terakhir di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada saat itu, timnas Indonesia gagal meraih kemenangan setelah bermain imbang melawan Bahrain 2-2 dan kalah dari Cina 1-2 pada Oktober 2024. Hasil tersebut membuatnya kecewa dan kesal dengan performa timnas Garuda yang belum memuaskan. Pertama-tama, saya merasa kami adalah tim yang kuat, ujar Rafael Struijk, dikutip dari SBS. Jadi, setiap pertandingan memang sulit bagi kami. Namun, di 2 pertandingan terakhir, kami seharusnya bisa mendapatkan 4 atau bahkan 6 poin. Kami tidak beruntung saat melawan Bahrain, kami unggul hingga menit ke-99, lalu mereka mencetak gol di detik terakhir. Anda bisa berkata apapun,
tetapi pada akhirnya kami marah karena gagal meraih 3 poin. Itu benar-benar tidak beruntung bagi kami. Kemudian kami pergi ke Cina, dan saya merasa kami seharusnya bisa menang. Kami akhirnya kalah di sana, dan itu membuat kami cukup kesal. Lanjutnya, menghadapi Jepang dan Arab Saudi, Rafael Struijk tidak gentar dengan status kedua tim yang dikenal sebagai raksasa sepak bola Asia. Mantan pemain ADO Den Haag ini ingin menebus kegagalan saat menghadapi Bahrain dan Cina dengan penampilan yang lebih impresif. Rafael Struijk siap memberikan segalanya demi kemenangan timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi. Dia percaya bahwa timnas Indonesia dapat mengejutkan Jepang dan Arab Saudi di Stadion Gelora Bung Karno, GBK. Kami harus melupakan hasil sebelumnya dan fokus pada 2 pertandingan berikutnya di GBK, kata Rafael Struijk. Kami akan menghadapi 2 lawan berat. Tapi saya yakin bermain di kandang dengan dukungan penuh dari para fans akan memberikan energi tambahan. Mereka akan menjadi dorongan yang kuat bagi kami untuk meraih poin di sini. Kami akan memberikan segalanya untuk meraih kemenangan atau setidaknya hasil imbang. Tapi tentu saja, kami menginginkan kemenangan saat melawan Jepang dan Arab Saudi, tegasnya. Lebih lanjut, situasi Rafael Struijk ini mencerminkan ambisi dan rasa percaya diri timnas Indonesia yang semakin meningkat dalam menghadapi tim-tim kuat di Asia. Meski 2 hasil terakhir di kualifikasi Piala Dunia mengecewakan, Struijk menunjukkan semangat untuk bangkit dan memperbaiki performa. Kekecewaannya terhadap hasil imbang melawan Bahrain dan kekalahan dari Cina menunjukkan mentalitas yang baik, karena dia punya ekspektasi tinggi terhadap timnya. Ini penting bagi pemain muda seperti Struijk yang kini bermain di liga kompetitif seperti Australia, dan rasa frustrasi terhadap kegagalan merebut poin penuh menunjukkan motivasi untuk memenangkan pertandingan besar. Optimisme Struijk untuk laga melawan Jepang dan Arab Saudi di GBK juga menggambarkan kepercayaan diri yang positif. Bermain di kandang, timnas Indonesia memang memiliki keuntungan dari dukungan fans yang bisa memberikan energi tambahan dan meningkatkan moral pemain di lapangan. Namun, menghadapi Jepang dan Arab Saudi adalah tantangan yang sangat besar. Jepang dikenal memiliki tim yang sangat disiplin dan kuat secara teknis, sementara Arab Saudi adalah salah satu kekuatan besar Asia yang sering tampil konsisten. Kesiapan fisik dan mental, strategi yang matang, serta eksekusi yang efektif akan menjadi kunci. Struijk dan seluruh tim harus fokus mengurangi kesalahan kecil yang bisa mengubah hasil pertandingan. Di sisi lain, optimisme Struijk adalah sinyal baik bagi perkembangan timnas. Jika pemain-pemain muda berbakat seperti dia terus berkomitmen untuk tampil maksimal, peluang Indonesia untuk bersaing di tingkat Asia bisa lebih terbuka. Tetap semangat dan percaya pada kemampuanmu, karena setiap tantangan adalah kesempatan untuk menunjukkan potensi terbaik. Ingat, perjalanan menuju sukses tak selalu mulus, dan setiap rintangan yang kamu hadapi hanya akan membuatmu lebih kuat dan tangguh. Ketika kamu menghadapi tim besar seperti Jepang dan Arab Saudi, jangan gentar. Bermain di hadapan pendukung sendiri adalah keistimewaan besar, energi dan sorakan mereka adalah kekuatan yang bisa kamu manfaatkan. Tunjukkan bahwa timnas Indonesia adalah tim yang kuat dan penuh semangat juang. Jangan pernah takut membuat kesalahan, karena kesalahan adalah pelajaran yang membawa kita lebih dekat menuju keberhasilan. Fokuslah pada tujuan, bermainlah dengan hati dan penuh keyakinan, karena di lapangan, apapun bisa terjadi. Kamu dan timmu punya kesempatan untuk mencetak sejarah dan membuat bangsa ini bangga. Berikan yang terbaik, nikmati setiap momen, dan biarkan semangatmu berkobar. Lawan Jepang sudah habis, tiket timnas Indonesia versus Arab Saudi tersisa sedikit. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyampaikan apresiasinya kepada supporter timnas Indonesia yang telah membeli tiket pertandingan melawan Jepang. Saat ini, tiket untuk laga tersebut sudah ludes terjual. Menurut Erick Thohir, masih tersisa tiket untuk pertandingan melawan Arab Saudi, namun jumlahnya juga sudah menipis. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Jepang pada laga kelima Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, pada Jumat, 15 November 2024. Selanjutnya, Timnas Indonesia akan menjamu Arab Saudi pada laga ke-6 Grup C di tempat yang sama pada Selasa, 19 November 2024. Untuk pertandingan melawan Jepang, sudah terjual 60.000 tiket, ujar Erick Thohir. Sisa tiket lainnya memang tidak kami jual karena diperuntukkan bagi sponsor dan tamu VIP yang akan hadir di SUGBK. Presiden JFA juga akan hadir dan mendapatkan tiket dari kami.
Ini hal yang biasa ketika kami bermain di luar negeri, biasanya tuan rumah juga memberikan tiket untuk tim tamu, tambah Eric. Mengenai pertandingan melawan Arab Saudi, Eric menginformasikan bahwa tersisa sekitar 2.800 tiket. Erick Thohir sangat kagum dengan antusiasme luar biasa dari masyarakat Indonesia yang mendukung tim asuhan Shin Tae-yong. Ia berharap dengan habisnya tiket, semangat pendukung akan memberikan motivasi lebih bagi timnas Indonesia untuk meraih kemenangan melawan Jepang dan Arab Saudi. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sangat mendukung tim Merah Putih karena ini adalah marwah bangsa kita, kata Erick Thohir. Erick juga menyampaikan terima kasih kepada PPKGBK yang telah memastikan kualitas lapangan SUGBK siap untuk menggelar 2 pertandingan tersebut. Saya juga berterima kasih kepada semua pihak yang turut berperan dalam meningkatkan standar penyelenggaraan pertandingan ini, tutup Erick Thohir. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan betapa besarnya antusiasme masyarakat Indonesia terhadap timnas sepak bola mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, dukungan terhadap timnas semakin kuat, dan habisnya tiket untuk laga besar seperti melawan Jepang dan Arab Saudi membuktikan hal tersebut. Animo yang besar ini bukan hanya soal pertandingan, tapi juga bentuk kebanggaan nasional yang makin meningkat. Erick Thohir, sebagai Ketua Umum PSSI, tampak sangat memahami pentingnya momentum ini. Dalam perannya, ia berhasil membangun kepercayaan supporter dengan memastikan aspek-aspek pendukung, seperti distribusi tiket yang baik dan persiapan stadion, berjalan optimal. Keberadaannya di tengah-tengah supporter dan dukungannya terhadap pelatih Shin Tae-yong juga membantu memperkuat hubungan antara PSSI, timnas, dan para supporter. Secara psikologis, dukungan besar dari supporter bisa menjadi motivasi kuat bagi para pemain timnas. Bermain di depan puluhan ribu pendukung dapat memberikan energi positif dan rasa tanggung jawab lebih bagi para pemain. Tentu saja, mereka harus bisa memanfaatkan dorongan moral ini untuk bermain maksimal melawan tim-tim kuat seperti Jepang dan Arab Saudi. Namun, di sisi lain, ekspektasi yang tinggi juga bisa menimbulkan tekanan besar. Penting bagi tim pelatih untuk menjaga fokus pemain dan menyiapkan strategi yang matang, terutama mengingat Jepang dan Arab Saudi adalah lawan tangguh. Secara keseluruhan, ini adalah momen penting yang menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia sedang mengalami kemajuan. Dengan dukungan penuh dari masyarakat dan komitmen pengurus PSSI, diharapkan timnas bisa tampil solid dan memberikan kebanggaan bagi Indonesia. Untuk para pemain timnas dan supporter, ini adalah kesempatan luar biasa yang harus dimanfaatkan sepenuh hati. Bermain di depan puluhan ribu pendukung yang hadir di SUGBK adalah momen yang mungkin tak selalu datang. Rasakan energi itu, dan jadikan setiap sorakan sebagai dorongan untuk memberikan yang terbaik. Ingatlah, kalian tidak hanya membawa nama diri sendiri, tetapi juga harapan jutaan orang yang percaya dan mendukung dari jauh. Setiap kali kalian melangkah di lapangan, ingat bahwa ini adalah perjuangan untuk bangsa, untuk warna merah putih yang kita banggakan. Jepang dan Arab Saudi adalah lawan yang tangguh, tapi jangan biarkan itu menggoyahkan semangat. Dengan kerja keras, disiplin, dan semangat pantang menyerah, tidak ada yang mustahil. Ingat, sepak bola adalah permainan di mana satu momen bisa mengubah segalanya. Tetap fokus, nikmati setiap detiknya, dan berjuanglah tanpa rasa takut. Untuk para supporter, dukungan kalian adalah kekuatan besar yang bisa mengubah jalannya pertandingan. Teruslah mendukung, tetap jaga sportivitas, dan biarkan stadion menjadi lautan semangat yang membawa energi positif bagi pemain kita. Mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa yang bersatu dalam semangat, cinta, dan kebanggaan untuk timnas. Ayo, buktikan bahwa tim merah putih bisa. Timnas Indonesia kejar-ketir, cetak gol ke gawang Jepang susahnya minta ampun, dalam 20 tahun terakhir cuma jebol 6 kali lawan tim Asia Tenggara. Timnas Indonesia pernah sukses menjebol gawang Jepang, sebuah prestasi mengingat kekuatan pertahanan Jepang yang terkenal sulit ditembus, terutama oleh tim-tim Asia Tenggara. Timnas Indonesia akan bertemu Jepang dalam pertandingan Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 15 November 2024, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Menghadapi Jepang tentu menjadi tantangan berat bagi tim merah putih. Tidak hanya untuk meraih kemenangan, bahkan untuk sekadar mencetak gol ke gawang Jepang pun sangat sulit. Sejak tampil di Piala Asia 2023, timnas Jepang menunjukkan pertahanan yang sangat solid. Dalam 8 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang mereka jalani sejak Maret lalu, gawang Jepang hanya kebobolan 1 kali.
Kebobolan tersebut pun bukan hasil serangan lawan. Tim asuhan Hajime Moriyasu kemasukan gol karena kesalahan pemainnya sendiri. Shogo Taniguchi membuat gol bunuh diri pada menit ke-58 saat Jepang berhadapan dengan Australia pada 15 Oktober lalu. Pertahanan Samurai Biru semakin terlihat impresif jika melihat rekor mereka saat melawan tim Asia Tenggara. Dalam 20 tahun terakhir, Jepang telah 21 kali bertemu tim ASEAN. Dari 21 pertandingan tersebut, Jepang tak pernah kalah dan hanya 2 kali gagal meraih kemenangan. Lebih hebatnya lagi, mereka hanya kebobolan 6 kali dalam 21 pertandingan itu. Indonesia boleh bangga karena menjadi salah satu tim Asia Tenggara yang pernah menjebol gawang Jepang dalam 20 tahun terakhir. Sandy Walsh mencetak gol untuk Indonesia pada menit ke-91 saat timnas kalah 1-3 dari Jepang di fase grup Piala Asia 2023 pada 24 Januari lalu di Doha, Qatar. Vietnam merupakan tim Asia Tenggara yang paling sering menjebol gawang Jepang. Tim bintang emas itu mencetak gol saat kalah 1-4 di Piala Asia 2007 dan bermain imbang 1-1 di kualifikasi Piala Dunia 2022 pada 29 Maret 2022. Bahkan, pada pertemuan di Piala Asia 2023, Vietnam berhasil mencetak 2 gol walaupun akhirnya kalah 2-4 dari Jepang pada 14 Januari lalu. Thailand juga pernah membobol gawang Jepang sekali. Skuad Gajah Perang berhasil mencetak gol pada 6 Februari 2008 di kualifikasi Piala Dunia 2010 meskipun akhirnya kalah 1-4. Lebih lanjut, pertemuan Indonesia melawan Jepang dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 ini memang menjadi ujian yang berat untuk tim Merah Putih. Jepang, dengan pertahanan solidnya dan rekornya yang luar biasa di Asia, merupakan salah satu lawan paling tangguh yang bisa dihadapi tim dari Asia Tenggara. Melihat statistiknya, sulit mengharapkan Indonesia menang atau bahkan mencetak gol. Pertahanan Jepang sangat disiplin dan mereka hanya kebobolan sekali dalam 8 pertandingan terakhir, itu pun karena gol bunuh diri. Fakta bahwa Jepang hanya kebobolan 6 kali dari 21 pertemuan melawan tim ASEAN dalam 20 tahun terakhir menunjukkan betapa rapatnya lini pertahanan mereka saat menghadapi tim-tim Asia Tenggara. Namun, di balik semua itu, Indonesia tetap punya alasan untuk percaya diri. Timnas Indonesia pernah mencetak gol ke gawang Jepang melalui Sandy Walsh di Piala Asia 2023, menunjukkan bahwa dengan strategi yang tepat, peluang mencetak gol itu ada. Dukungan penuh dari supporter di Gelora Bung Karno juga bisa memberi dorongan psikologis yang besar bagi para pemain. Meski tantangannya besar, pertandingan ini bisa menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk membuktikan bahwa mereka bisa bersaing dengan tim papan atas Asia. Dengan fokus dan usaha maksimal, meraih hasil positif bukanlah hal yang mustahil, meski realistisnya kita perlu mewaspadai permainan dan strategi Jepang yang sangat terorganisir. Menghadapi lawan kuat seperti Jepang memang tidak mudah, tetapi justru inilah saatnya bagi timnas Indonesia menunjukkan keberanian dan semangat pantang menyerah. Kekuatan bukan hanya soal angka dan statistik, tetapi juga soal tekad dan semangat juang yang dibawa ke lapangan. Ingatlah bahwa setiap pertandingan adalah kesempatan untuk menulis sejarah. Ketika pemain menginjakkan kaki di lapangan, mereka tidak hanya bermain untuk diri sendiri, tetapi juga membawa harapan seluruh bangsa yang mendukung dan mendoakan. Teriakan dukungan dari puluhan ribu supporter di Gelora Bung Karno bisa menjadi energi tambahan yang luar biasa. Kita mungkin dianggap underdog, tetapi kejutan selalu mungkin terjadi dalam sepak bola. Bermainlah dengan kepala tegak, percaya pada kemampuan diri, dan berikan yang terbaik. 1 gol, 1 peluang, bahkan 1 tackle bisa mengubah arah pertandingan. Apapun hasilnya nanti, selama kita bertanding dengan hati dan berjuang hingga akhir, itulah kemenangan sesungguhnya. Ayo, Garuda! Shin Taeyong panggil 33 pemain untuk bela timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Pelatih timnas Indonesia, Shin Taeyong, telah memanggil 33 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan, TC, sebagai persiapan menghadapi ASEAN Cup 2024. Hal ini disampaikan oleh Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, kepada bolasport.com. Sumarji mengatakan bahwa surat pemanggilan pemain sudah dikirimkan kepada klub-klub terkait. Para pemain diharapkan berkumpul di Bali pada Selasa, 26 November 2024. Beberapa klub Liga 1 musim 2024-2025, seperti Persib Bandung dan Persis Solo, juga telah mengumumkan adanya panggilan ini. Dari Persib Bandung, 3 pemain dipanggil, yaitu Kakang Rudianto, Robi Darwis, dan Ferdiansyah.
Sementara dari Persis Solo, hanya Zanadin Faris yang dipanggil. Persija Jakarta juga mengonfirmasi bahwa lebih dari 2 pemainnya diundang untuk bergabung dengan timnas di Bali. Meski belum ada daftar lengkapnya, dikabarkan beberapa nama tersebut adalah Muhammad Ferrari, Doni Tripamungkas, dan Raihan Hanan. Menurut Shin Taeyong, mayoritas pemain yang dipanggil adalah pemain U22. Hal ini karena para pemain senior tidak bisa bergabung dalam turnamen tingkat Asia Tenggara tersebut, mengingat turnamen yang dulu bernama Piala AFF ini bukanlah bagian dari agenda resmi FIFA. Oleh karena itu, klub-klub luar negeri pun tidak akan melepas pemainnya untuk memperkuat timnas Indonesia. Di tengah persiapan ASEAN Cup 2024, Liga 1 musim 2024-2025 tetap akan berlangsung. Ada kesepakatan bahwa maksimal 3 pemain dari setiap klub diperbolehkan untuk bergabung dengan timnas Indonesia selama turnamen berlangsung. Ada 33 pemain yang dipanggil oleh Coach Shin Taeyong untuk timnas Indonesia, ujar Sumarji. Mereka akan berkumpul di Bali pada 26 November 2024. Namun, dari 33 pemain tersebut, hanya 23 yang akan dibawa ke ASEAN Cup 2024, karena Shin Taeyong akan melakukan seleksi dan mencoret 10 pemain jelang turnamen. ASEAN Cup 2024 akan berlangsung mulai 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Indonesia tergabung di grup B bersama Vietnam, Myanmar, Filipina, dan Laos. Saat ini, Shin Taeyong belum fokus penuh pada ASEAN Cup, karena timnas Indonesia akan lebih dulu menghadapi Jepang dan Arab Saudi pada laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang akan diadakan pada 15 dan 19 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Setelah laga melawan Arab Saudi, Shin Taeyong baru akan memusatkan perhatian untuk mempersiapkan tim dalam ASEAN Cup 2024. Meski begitu, PSSI tidak memberikan target khusus dalam ajang ini. Mayoritas pemain yang dipanggil bermain di Liga 1 2024-2025, tambah Sumarji. Lebih lanjut, situasi pemanggilan pemain ini menghadirkan tantangan tersendiri bagi Shin Taeyong dan timnas Indonesia dengan beberapa aspek menarik. Keterbatasan pemain senior menjadi salah satu kendala karena ASEAN Cup bukanlah bagian dari kalender resmi FIFA, sehingga klub-klub luar negeri tidak diwajibkan melepas pemain mereka. Akibatnya, Shin Taeyong harus lebih banyak mengandalkan pemain U22 yang sebagian besar berasal dari liga lokal. Meskipun pemain muda ini mungkin kurang berpengalaman di kancah internasional, kesempatan ini bisa menjadi ajang yang bagus untuk mereka menambah pengalaman dan membuktikan kualitasnya di level yang lebih tinggi. Dengan Liga 1 yang tetap berjalan selama ASEAN Cup berlangsung, klub-klub harus kehilangan beberapa pemain penting mereka. Walau ada kesepakatan bahwa maksimal 3 pemain per klub dapat dipanggil, hal ini masih bisa berpengaruh terhadap kekuatan tim di liga. Beberapa klub besar, yang pemainnya banyak dipanggil, mungkin akan mengalami tantangan dalam menjaga performa optimal mereka di kompetisi domestik. Jadwal padat juga menjadi tantangan bagi Shin Taeyong, mengingat ASEAN Cup hanya berjarak beberapa hari setelah laga penting Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan tim harus segera mengalihkan fokus dari kualifikasi ke turnamen regional, Shin Taeyong harus bekerja keras untuk memastikan para pemain tetap bugar, beradaptasi cepat, dan siap menghadapi lawan-lawan kuat di ASEAN Cup. Secara keseluruhan, situasi ini bisa menjadi ajang pembuktian bagi pemain muda Indonesia, sambil tetap menjaga keseimbangan antara tuntutan performa di liga dan pencapaian di kancah internasional. Tetap semangat, Timnas Indonesia! Meski menghadapi banyak tantangan, ini adalah kesempatan untuk membuktikan diri di panggung internasional. Para pemain muda memiliki peluang besar untuk menunjukkan kemampuan mereka, tidak hanya kepada pelatih dan tim, tetapi juga kepada seluruh masyarakat Indonesia yang selalu mendukung. Jangan takut dengan lawan yang lebih berpengalaman atau jadwal yang padat. Setiap tetes keringat di lapangan adalah langkah menuju kebanggaan bangsa. Yakinlah bahwa kerja keras dan disiplin akan membawa hasil. Teruslah berjuang dengan hati dan kebanggaan membawa nama Indonesia. Kami di belakang kalian, memberikan dukungan penuh. Majulah Garuda! Punyatrah Raja Siau, ini misi khusus Jordi Amat untuk tanah leluhur. Bek Timnas Indonesia, Jordi Amat, memiliki keinginan besar untuk mendukung perkembangan pemain muda sepak bola di Indonesia. Pemain Johor Darul Teazim ini, yang memiliki darah keturunan dari Pulau Siau, merasa terpanggil untuk memajukan sepak bola di tanah leluhurnya.
Saya ingin mendukung masyarakat Siau, kata Jordi Amat, seperti dilansir dari Spanje Vandaag. Saya rasa akan menyenangkan jika bisa berkontribusi melalui sepak bola. Mungkin saya bisa membangun lapangan untuk anak-anak, lanjutnya. Jordi juga mengungkapkan keinginannya untuk mengunjungi sekolah-sekolah di daerah tersebut. Jika mereka tidak memiliki fasilitas yang memadai, mungkin kami bisa membantu menyediakan, tambahnya. Lebih lanjut, Jordi Amat mengisahkan bagaimana awalnya ia sulit percaya bahwa leluhurnya memiliki garis keturunan bangsawan di Siau. Nenek saya sering bercerita sewaktu saya kecil bahwa saya memiliki gelar bangsawan di wilayah Indonesia, ujar Jordi. Saya dulu tak percaya, tetapi nenek selalu mengatakan bahwa jika saya datang ke Indonesia saat dewasa, saya akan mengetahui kebenarannya, jelas Jordi. Belum lama ini, melalui unggahan di akun Instagramnya, Jordi Amat mengungkap garis keturunan bangsawan yang dimilikinya. Ia bahkan sempat membagikan sebuah sertifikat pengesahan gelar baru yang diberikan oleh Kesultanan Adat Nusantara. Sertifikat tersebut ditandatangani oleh HRH Pangeran John V. South Council dari Kerajaan Siau sebagai Ketua Umum Dewan Kerajaan Kesultanan Adat Nusantara, Dekan, serta Sekretaris Jenderal Dekan, HRH Pangeran Andi Muhammad Oza Tagunu dari Kerajaan Parigi. Dalam sertifikat itu, Kesultanan Adat Nusantara menyatakan Jordi Amat sebagai anggota keluarga besar Dewan Kerajaan Kesultanan Adat Nusantara. Disebutkan pula bahwa Jordi Amat merupakan keturunan ketiga dari Raja M.D. Kansil dari Kerajaan Siau. Pernyataan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap keluarga besar Raja Sultan Nusantara Indonesia, yang dalam hal ini menyambut dengan penuh penghormatan Y.M. Pangeran Jordi Amat Maas, keturunan ketiga dari Raja M.D. Kansil dari Kerajaan Siau, Sulawesi Utara. Demikian bunyi pernyataan tersebut. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan sisi lain dari Jordi Amat yang jarang terlihat dalam dunia sepak bola profesional. Di balik statusnya sebagai pemain internasional, ia memiliki keinginan kuat untuk kembali ke akar leluhurnya di Siau dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat setempat. Rasa keterikatannya dengan tanah leluhur dan niatnya untuk membangun fasilitas sepak bola, serta membantu pendidikan menunjukkan sisi kemanusiaan dan rasa tanggung jawab yang patut diapresiasi. Dengan mengakui warisan bangsawan dari keluarga besarnya di Indonesia, Jordi menunjukkan bahwa identitas budaya dan sejarah keluarga bisa menjadi inspirasi untuk berkontribusi pada komunitas. Selain itu, sebagai seorang figur publik yang memiliki banyak pengikut, ia berpotensi menjadi panutan yang bisa menginspirasi pemain muda Indonesia dalam berjuang mencapai mimpi, baik di dalam maupun di luar lapangan. Jika Jordi dapat merealisasikan rencananya membangun fasilitas untuk anak-anak di Siau, itu akan memberi dampak positif pada perkembangan bakat sepak bola lokal. Proyek seperti ini juga bisa memicu inisiatif serupa dari atlet lain atau tokoh masyarakat Indonesia yang ingin membangun daerah asal mereka, yang pada akhirnya akan menguntungkan masyarakat secara luas. Terkadang, panggilan hidup yang terbesar datang dari rasa cinta dan tanggung jawab terhadap tempat asal kita. Lihatlah bagaimana Jordi Amat, meski hidupnya sudah sukses di dunia sepak bola internasional, masih ingin berkontribusi pada tanah leluhurnya. Ia tidak melupakan akar dan warisannya, bahkan ingin memberi sesuatu yang positif untuk masyarakat di sana. Ini mengajarkan kita bahwa, dimanapun kita berada, siapapun kita sekarang, kita bisa membawa perubahan dan dampak positif untuk orang-orang di sekitar kita. Kecil atau besar, setiap usaha yang kita lakukan bisa membuat perbedaan. Jadi, jika kamu punya mimpi, jangan takut melangkah. Lakukan dengan sepenuh hati, jangan lupa untuk berbagi dengan sesama, dan jadilah inspirasi untuk orang lain. Ingat, setiap langkah kecil yang kamu ambil untuk kebaikan pasti memiliki nilai besar di mata orang-orang yang kamu bantu. Teruslah berusaha, jadilah versi terbaik dirimu, dan sebarkan semangat positif kemanapun kamu pergi.